أنا الداعي بإيماني وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah selalu melakukan iktikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan sehingga Allah mewafatkannya. Kemudian iktikaflah istri-istri beliau min ba'dihi setelahnya. Di dalam hadis yang lain dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga berkata, kana Rasulullah sallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhir min Ramadan, jika telah masuk 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau menguatkan ikat pinggangnya, wa ahya laila, dan beliau menghidupkan malamnya, artinya sedikit tidur, wa ayqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang pertama menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita sudah berada di 10 hari yang terakhir, apalagi ini sudah kurang dari 10 hari kan? Malam keberapa? Malam 23. Berarti tinggal 7 hari atau 6 hari? Ini kalau puasa 29 berarti 6 hari lagi. Insya Allah puasa 29. Mana yang lebih cepat atau yang belakangan? Mana cepat, hari raya atau belakangan hari raya? Ya. Ini sudah kurang dari 10. Maka seharusnya ibadah di bulan Ramadan semakin meningkat, semakin naik kualitasnya. Karena puncak Ramadan itu ada pada akhirnya, termasuk Lailatul Qadar itu pada akhir, 21, 23 atau 25 atau 27 atau 29. Jadi seharusnya di bulan Ramadan, di waktu akhir-akhir seperti ini, ibadah semakin meningkat. Yang kedua, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ditunjukkan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, itu ada ibadah yang namanya iktikaf. Gimana Ibu? Halo? 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 Kok nggak nyambung? Saya berharap tidak pengajian sendiri ya. Jadi di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, ada ibadah yang namanya iktikaf. Jadi di bulan Ramadan itu ada ibadah puasa, ada ibadah qiyamul Ramadan atau yang dikenal dengan salat tarawih. Ada lagi ibadah iktikaf. Ada lagi nanti ibadah zakat fitr. Ada lagi nanti salat Idul Fitri.
Sebelum zakat fitr, ini kita tunjukkan ada ibadah yang namanya i'tikaf. Apa i'tikaf itu? I'tikaf itu secara bahasa berdiam diri di suatu tempat. Secara bahasa. Tapi secara syar'i, i'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tikaf dalam ajaran Islam termasuk merupakan ibadah itu adalah i'tikaf di masjid, bukan i'tikaf di rumah makan. Bukan i'tikaf di lapangan olahraga. Bukan i'tikaf di mana? Di gua, bukan. Tapi i'tikafnya di masjid. Berdiam diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa isinya? Isinya secara umum adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Membaca Al-Qur'an, bertasbih, beristighfar, bertakbir, membaca tahlil dan seterusnya. Tentu saja yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan adalah salat berjamaah di masjid itu. Salat berjamaah di masjid. Kalau sudah salat fardu, maka silakan untuk salat sunnah atau membaca Al-Qur'an di masjid. Itu namanya i'tikaf. Dan itu termasuk juga silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti itu ternyata dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, dan Nabi melakukannya 10 hari penuh. Jadi Nabi dalam 10 hari itu penuh di masjid. Terakhir di tahun beliau wafat 20 hari. Jadi Nabi itu enggak pulang kalau tidak sangat penting. Nyisir rambut saja itu tidak pulang, disisir lewat jendela oleh Ummuna Aisyah. Paling pulang kalau betul-betul sangat penting, mungkin harus mengambil makanan atau mungkin mandi atau bersih-bersih dan lalu kemudian kembali lagi ke masjid selama 10 hari atau selama 20 hari. Disebutkan memang Nabi juga keluar misalnya kalau ada yang meninggal, lalu kemudian nganter jenazahnya atau sholat jenazahnya, atau kalau betul-betul ada yang sakit perlu dijenguk misalnya, itu seputar itu. Tapi secara fokus berada di masjid siang dan malam dan siang itu. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka silakan kalau ada yang mau i'tikaf. Gimana Ustaz kalau tidak bisa siang dan malam? Ya, i'tikaf itu para ulama menyebutkan pokoknya di masjid. Kalau bisanya 1 jam ya 1 jam, bisanya 2 jam 2 jam, bisanya 3 jam 3 jam gitu. Silakan. Tapi Nabi memang secara total 10 hari atau 20 hari gitu. Berikutnya, sebenarnya untuk apa i'tikaf ini? Tentu saja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agenda sudah kita sebutkan. Tapi kenapa di 10 hari yang terakhir? Ini diantara hikmahnya, karena insya Allah di 10 hari yang terakhir itulah Lailatul Qadar terjadi. Oleh karena itu, kalau andaikan nggak bisa i'tikaf di siang hari, ya i'tikaf di malam harinya. Sehingga saat Lailatul Qadar terjadi, itu kita berada di masjid, sedang berzikir atau sedang baca Quran atau sedang sholat atau sedang tidur. Jadi Lailatul Qadar terjadi pas kita tidur. Jadi tidurnya selama 1000 bulan. Ya, mudah-mudahan enggak gitulah. Mudah-mudahan ya tidur kita karena di masjid mungkin lelah. Sudah banyak baca Quran, sudah banyak berzikir, lalu kemudian harus tertidur ya. Mudah-mudahan tetap dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sudah berniat i'tikaf
itu berniat iktikaf di masjid, khususnya di 10 hari yang terakhir ini, khususnya di malam hari, maka Allah menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu jangan kamu diam-diam pulang lalu berhubungan badan sama istri. Nah, enggak boleh itu. Ketika kamu iktikaf, meniatkan diri iktikaf di masjid. Kalau sebelum iktikaf, sebelum 10 hari yang terakhir kita tidak meniatkan diri iktikaf, memang kan dibolehkan melakukan hubungan badan suami istri itu. Tapi kalau sudah berniat iktikaf di 10 hari yang terakhir ini, berniat iktikaf, atau kita ngambil malam-malamnya kita berniat iktikaf, maka itu tidak boleh dilakukan. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu berhubungan dengan mereka, istri, artinya istri kamu, padahal kamu telah meniatkan diri untuk beriktikaf di masjid. Selamat, semoga Bapak Ibu semuanya insyaallah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ingat, Lailatul Qadar itu semalam suntuk. Ya, kalau kita enggak mendapatkan semalam suntuk, ya mendapatkanlah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi kalau kita salat tarawih seperti ini, ya salat tarawih itu insyaallah berapa? 30 menit ya? Atau 45 menit. Berarti kita mendapatkannya dalam kondisi tarawih. Lalu nanti ditambah dengan baca Quran. Nanti malam kalau mau tahajud, silakan juga tahajud. Terbuka bagi kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini adalah hari-hari sangat utama. Tidak selayaknya kita tinggalkan untuk ngurus pasar, ya kan? Untuk ngurus hari raya. Hari raya akan datang. Tidak akan enggak datang. Dan yang namanya hari raya pasti senang gitu. Dan sebenarnya ya tidak perlu terlalu kita mempersiapkannya sehingga kemudian kita meninggalkan ibadah di 10 hari terakhir ini. Iya, memang ini salah satu fenomena yang perlu diluruskan. Ya, di 10 hari terakhir begini masjid kayaknya tambah hari tambah ramai atau tambah sepi. Sementara di Suprapto sana itu Masya Allah susah kita nyari parkir. Iya kan? Bagaimana itu? Padahal ini 10 hari yang terakhir, waktu yang sangat utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.